Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Wijam Ferik, dengan 18/2017. Kali ini saya akan membagikan video mengenai tugas praktikum dari analisis dan perancangan sistem. Ya, berikut ini merupakan nama mata kuliah yang ada di Universitas Yarsi, yaitu analisis dan sistem. Berikutnya ini adalah judul dari saya berkenanya, yaitu belajar tentang aplikasi pengelolaan berbasis Android mobile. Selanjutnya ini ada saya koordinator dari Amerik dan selanjutnya ini ada topiknya. Yang pertama itu ada mengenai kecepatan, yang kedua itu mengenai fragment, yang ketiga itu mengenai risk analis, yang keempat itu mengenai modeling, yang kelima lanjutannya itu ada modeling, yang keenam itu ada input design, yang ketujuh itu ada design, dan yang terakhir ini adalah information. Ya, yang pertama ini ada design. Selanjutnya ini ada konsepnya dulu, seperti apa. Konsep ini merupakan projectnya, yaitu apa sih yang akan dibuat. Nah, kali ini saya ingin membuat aplikasi mobile mengenai event online, di mana nantinya aplikasi ini akan mempermudah bagi masyarakat atau mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan sebuah webinar atau seminar online. Nah, selanjutnya ini ada 3 kolom, di mana yang pertama ini ada what, yaitu mengenai apa sih yang akan dibuat. Nah, kali ini pembuatan aplikasi mengenai event online, di mana nanti aplikasi ini difokuskan hanya untuk melakukan pendaftaran peserta webinar atau seminar online dan pemberitahuan mengenai event yang ada. Selanjutnya yang kedua yaitu ada why, mengapa Anda membuat, karena dapat membantu mahasiswa atau masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti kegiatan seminar atau webinar online, sehingga nantinya dapat mempermudah orang dalam membantu mengikuti seminar atau webinar online dalam bidang konten. Yang ketiga ini ada problem, masalah yang terjadi saat ini. Pada saat kondisi seperti ini, COVID-19 ini, banyak orang yang melakukan kegiatan WFH. Karena kegiatan tersebut, banyak orang yang mengalami ketertinggalan, misalkan ketertinggalan suatu informasi atau ketertinggalan suatu masalah. Nah, dengan adanya aplikasi ini dapat membantu orang yang ketinggalan tadi mendapatkan informasi yang lebih. Jadi dengan mengikuti kegiatan webinar atau seminar online dapat mendapatkan informasi. Selanjutnya ini ada tahap yang selanjutnya, itu ada mengenai work frame example. Dimana work frame example ini ada yang work frame aplikasinya, ada tasknya dari nama aplikasinya. Dan selanjutnya itu ada tanggal dimulainya kapan, terus tanggal selesainya itu kapan, kemudian ada pembuatnya siapa, dari progresnya siapa, complete statusnya seperti apa, priority-nya apa. Nah, priority-nya ini saya buat high karena memang aplikasi ini sebelumnya belum pernah dibuat oleh siapapun. Resource need-nya itu sprint, estimated waktunya itu 10 jam dan actual waktunya itu 12 jam. Selanjutnya ini ada mengenai SDLC. Kenapa saya beri SDLC ini? Karena memang progres yang saya buat ini mengikuti dalam struktur SDLC ini, software development ini. Yang pertama itu ada planning, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada design, implementation, testing, integration, dan maintenance. Anda dapat lihat SDLC itu apa, artinya apa. Nah, selanjutnya ini ada work breakdown struktur. Nah, sebelum kita masuk, kita harus ketahui dulu work breakdown struktur itu apa. Ya, jadi work breakdown struktur ini adalah memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Kita lihat yang pertamanya ada planning ya. Ini task namanya planning 1 itu planning. Durasinya ini 7 hari, yang terdiri dari yang pertama menentukan proses selama 4 hari, menentukan topik platform itu 3 hari. Statusnya ini complete. Maksudnya apa? Complete ini bahwasanya planning ini dan tahap-tahapnya ini sudah dilakukan dengan baik. Yang kedua ada analisa sistem, durasinya 14 hari.
dan mempunyai subbagian, yaitu ada melakukan pengumpulan data dengan metode kuesioner survei, analisis dokumen, dan yang ketiga ada analisa dengan proses. Durasinya 14 hari, terdiri dari 7, 4, dan 3. Dan di sini ada statusnya itu open. Kenapa open? Karena memang pekerjaan ini belum dilakukan atau sedang dilakukan. Yang ketiga ini ada application design, masih sama, ada subbagiannya. Dan yang ketiga titik kelimanya ada UI design dan mempunyai subbagiannya lagi yang lebih dalam. Dalam application design ini mempunyai durasi itu 28 hari. Kita dapat lihat di bawahnya ini 28 hari itu jangan ngapain aja. Dan ini ada dependensi. Maksudnya dependensi di sini adalah bagian ketiga ini sangat terikat dengan bagian yang kedua. Kalau misalkan bagian kedua ini belum dikerjain, bagian ketiga ini tidak akan bisa dikerjakan. Statusnya masih sama, open, dikerjakan. Selanjutnya ini masih ada uang tujuan struktur, masih sama bagian yang tadi. Yang keempat ada programming prototyping, durasi 35 hari. Selanjutnya ini ada masih sama yang tadi di bagian prototyping. Nah, kita dapat lihat lagi di sini ada bagian lagi di sini yang kelima ada deployment 7 hari, dan yang terakhir maintenance durasinya 7 hari. Nah, selanjutnya ini ada mengenai Gantt chart. Nah, Gantt chart itu apa sih? Nah, Gantt chart adalah suatu bagian atau metode yang mengilustrasikan jadwal proyek. Nah, di sini kita dapat lihat nama proyeknya itu Thermal Application, pembuatnya adalah Rizal Derek. Di sini mempunyai 6 ya, tadi sama, yaitu ada planning, durasi 7 hari, progresnya itu 100% sudah dilaksanakan, start mulainya tanggal 3, berakhirnya tanggal 7, dan yang kedua ini lanjutan dari sebelumnya tanggal 7 sampai dengan tanggal 7. Selanjutnya ini ada analisis sistemnya, durasinya 14 hari. Nah, ini ada bagian dalamnya, bisa dilaksanakan progresnya, startnya ini tanggal 10, lalu selesai tanggal 9. Itu pun selanjutnya ke bawah. Di sini ada hitungan per harinya ya, tanggalnya per hari, tanggal berapa aja. Dan di sini ada hitungan per minggunya, dari minggu ini sampai aja ada harian. Selanjutnya ini masih Gantt chart juga, masih sama. Ini ada lanjutannya itu application design, prototyping. Anda dapat lihat di sini. Nah, selanjutnya ini ada Gantt chart lagi, lanjutannya masih tadi, yaitu ada deployment dan maintenance. Nah, ini ada percatnya. Anda dapat lihat percatnya apa sih? Percat adalah menggambarkan aktivitas dengan bentuk kotak ini. Dalam percat tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan terdiri dari nama, nomor, kemudian minggu, start mulai, dan start selesai. Nah, ini awal kotaknya ini kotak nomor 1, minggunya penyelesaiannya dalam berapa minggu, startnya mulai kapan, berakhirnya kapan. Ini ada judulnya. Dan ini kenapa disilang bahasanya? Bagian ini sudah dilakukan atau sudah selesai. Di sini ada bagian yang kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, dan hingga bagian keenam, yaitu maintenance. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu requirement analysis. Ya, kita dapat lihat ini bagian dari analis. Yang pertama ini ada kuesioner yang dilakukan untuk mendapatkan penilaian dari peserta webinar atau seminar online. Kita dapat lihat di sini ada bagian-bagiannya yang harus dijawab oleh peserta. Kemudian di sini ada wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada panitia webinar atau seminar, mengadakan webinar atau seminar online. Kita dapat lihat ini ada pertanyaannya dari 1 sampai 7. Bawah lagi ini ada hasil wawancaranya, Anda dapat lihat. Kita ke bawah lagi, ini ada lanjutan dari hasil wawancara. Selanjutnya ini ada aliran proses bisnis dari aplikasi event online. Anda dapat lihat di sini ada user dan sistem. Di sini ada mulai, ya. Kemudian ada melakukan pemilihan. Anda bisa lihat. Kalau enggak dia akan balik ke atas. Nah, ini tahap yang terakhir sudah selesai.
Selanjutnya ini ada alur prosesnya. Kita dapat zoom sedikit ya. Alur proses aplikasi event online, di mana mulai user memilih login atau regis, kemudian event ya. Selanjutnya detail, input, pemesanan, kemudian memilih tiket ya, kemudian melakukan memasukkan nomor rekening ya, dan selanjutnya ini ada tahap yang terakhir. Selanjutnya ini ada flow map-nya dari aplikasi event online. Yang pertama ini ada pemesanan, ada user, sistem, dan admin. Sebelum mengerjakan ini kalian harus tahu dulu bentuk-bentuknya seperti apa. Yang pertama ada mulai ya, kita dapat lihat di sini ada alur-alurnya sampai ke bawah lagi, ada database-nya juga ke bawah lagi hingga akhirnya semua selesai. Yang kedua ini ada pembatalan pemesanan. Kita dapat lihat di sini masih sama. Kita lihat alurnya seperti ini. Ya, di sini bagian ketiga yaitu ada use case analysis. Kita dapat lihat selanjutnya. Ya, kita lihat di sini ada yang pertama ada functional requirement, non-functional requirement. Kita lihat ada functional requirement dan non-functional. Di sini ada yang berhubungan itu ada user, admin, dan sistem. Kita dapat lihat. Selanjutnya ini ada risk feature-nya dari aplikasi online. Anda bisa lihat ada pengguna baru, download, login. Kalau belum regis, kalau udah dia bisa mencari webinarnya dengan scroll update yang baru. Kemudian kalau ingin lebih spesifik lagi bisa menggunakan menu. Kemudian lanjut lakukan pemesanan, selesai. Ini proses seperti pemesanan, kemudian tahapan mengikuti. Selanjutnya ini ada kamus datanya dari aplikasi online. Yang pertama ada pemesanan event, sudah lihat. Kemudian yang kedua ini ada pembatalan event, sudah lihat. Yang ketiga ini ada pendaftaran akun, sudah lihat juga. Ya, selanjutnya ini ada proses modeling. Ya, berikut ini ada use case diagram. Ini ada admin, user, dan sistem. Anda dapat lihat bentuk-bentuk seperti ini. Selanjutnya di bawah ini ada penjelasannya, ada admin, penjelasan dari admin, user, dan setelah kita membuat use case diagram tadi, selanjutnya ini kita membuat sequence diagramnya. Berikut ini ada sequence diagram dari registrasi. Ada orangnya itu kita bentuknya seperti ini, dan menampilkan. Anda dapat lihat sendiri untuk sequence diagram seperti ini. Ini saya membuatnya di dalam Star UML, jadi bentuknya masih ada tulisan. Selanjutnya ini ada sequence diagram dari logo peserta. Selanjutnya ini ada sequence diagram dari pemesanan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini yang harus dilakukan oleh peserta atau orang yang ingin ikut webinar. Anda bisa lihat sendiri. Kita melakukan proses. Kita lihat proses-proses yang dilakukan. Selanjutnya ini ada lagi sequence pembatalan tiket event. Anda dapat lihat saya film sedikit. Di sini masih sama apa yang harus dilakukan. Baik, selanjutnya ini ada sequence diagram dari admin. Apa yang harus dilakukan. Selanjutnya ini ada activity diagram. Ya, kita kerja biar supaya kelihatan. Ini activity diagram dari proses webinar register. Terus sekali dimasuk. Selanjutnya ini ada proses pemesanan tiket event. Seperti ini alur-alurnya. Ini activity diagramnya.
Selanjutnya ini ada activity diagram dari tiket eventnya, pembatalan tiket event maksudnya. Sudah dapat lihat. Baik, ini merupakan proses yang dilakukan oleh admin. Kita dapat lihat seperti ini. Kemudian mulai dan kemudian selesai, ini diagram aktivitas admin. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap yang kelima, yaitu tahap kelimanya adalah mengenai data materi. Berikut ini merupakan bagian dari data materi. Yang pertama ini ada state diagram. State diagram di sini adalah mengenai pemesanan tiket event online. Sebelum Anda mengerjakan state diagram ini, alangkah baiknya Anda mengetahui dulu bentuk-bentuknya ini seperti apa dan fungsi-fungsinya itu untuk apa. Di sini ada state diagram pemesanan tiket online. Ini ada masuk aplikasi, kita dapat lihat proses-prosesnya seperti ini. Kita dapat lihat dari bagian bawah ini seperti apa dan berakhir. Selanjutnya ini ada state diagram pembatalan event online. Ini pembatalan tiket dari event online, kita dapat lihat dari masuk aplikasi. Prosesnya seperti ini, kemudian selesai. Selanjutnya ini lagi ada yang namanya state diagram dari yang dilakukan oleh admin. Ngapain? Di sini masuk aplikasi, ya bentuknya seperti ini. Dapat lihat apa saja yang dilakukan. Untuk tahapan ini saya menggunakan Start UML dalam mengerjakannya untuk lebih memudahkan saya. Anda bisa melakukan menggunakan tools lain. Nah, selanjutnya ini ada kelas diagram event online. Ini merupakan tahap kedua dari model proses. Yang ini ada login, di mana di dalamnya ada eventnya seperti apa, datanya kita dapat lihat apa saja. Nah, berikut ini ada yang ini merupakan bagian dari data materi. Ya, berikut ini merupakan bagian yang keenam, yaitu ada input design. Kita langsung lanjut lagi. Ya, berikut ini merupakan desain inputnya. Yang pertama ini ada desain input login user. Kita dapat lihat ini seperti ini, nantinya akan kurang lebihnya akan seperti ini. Selanjutnya dari gambar ini dapat dijelaskan seperti ini, yaitu ada desain login user di sini berfungsi sebagai pengaksesan melalui Android Mobile dengan memasukkan email dan password yang sudah ditentukan untuk mendapatkan hak akses dan bisa masuk ke dalam menu selanjutnya. Ketika button login diklik, maka sistem akan mengecek data di database, yaitu email dan passwordnya apakah sudah benar atau belum. Selanjutnya di sini ada common GUI controlnya, apa aja yang ada di gambar ini, yaitu yang pertama itu ada text field yang terdiri dari teks email dan password. Selanjutnya ada button sign up, forget password, dan sign in. Selanjutnya ini ada query-nya, query SQL-nya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian keduanya ada design register user. Ya, ini bentuknya seperti ini. Kemudian ini ada penjelasannya seperti ini. Ada common GUI controlnya juga, ada text field, text box, button, dan ini selanjutnya ada SQL query-nya, yaitu yang satu ini pembuatan database, kedua ini tabelnya, ada data juga. Selanjutnya ini ada query-nya dari SQL. Selanjutnya ada design form user, bentuknya nanti akan kemungkinan seperti ini. Selanjutnya ada penjelasannya, kemudian ada common GUI controlnya kayak seperti ini. Dan ada SQL query-nya ini. Oke, selanjutnya ini ada desain pemasangan, bentuknya akan lebih seperti ini. Selanjutnya ada penjelasannya, kemudian ada common GUI-nya, ada text field, radio button, dropdown, button, dan SQL query-nya. Selanjutnya yang yaitu input design order user seperti ini. Di sini ada
Ya, untuk desain order user ini untuk ini ya, penginputan ya, tiket order dalam bentuk credit card. Untuk credit cardnya nanti cuma upload saja, upload bukti pembayaran. Di sini ada desain ordernya, melakukan pembayaran, ada penjelasannya. Di sini ada common GUI-nya, tekstilnya, dropdown, button. Di sini ada histori pemesanan, yaitu seperti ini bentuknya nanti. Di sini ada penjelasannya, di sini ada common GUI-nya juga, ada button dan SQL query. Di sini ada search user-nya, penjelasannya, common GUI-nya ada text field, button, dan SQL query. Selanjutnya ini ada desain chat user, ada penjelasannya juga, ada common GUI control-nya, ada button, ini SQL query-nya. Nah, di sini ada selanjutnya adalah desain login yang dilakukan oleh admin nantinya. Bentuknya akan seperti ini. Ada penjelasannya juga. Di sini ada common GUI control-nya, text field, button, dan juga SQL query-nya. Selanjutnya ini juga ada desain register admin, ya. Sama ini juga bentuknya seperti ini. Ini ada penjelasannya. Dan juga ini ada common GUI control-nya, ada text field, button. Di sini ada SQL query-nya, ya. Yang terakhir ini ada desain update data event, ada bentuknya seperti ini, ya. Di sini ada penjelasannya. Ini ada common GUI control-nya, ada text field, button, dan ini adalah SQL query. Nah, ini merupakan tahapan dari bentuk desain. Ya, yang ketujuh ini merupakan bagian dari output desain ya. Selanjutnya kita dapat berikut ini merupakan desain outputnya, ya, desain output dari hasil yang tadi diinput dan ini hasil outputnya. Dimana desain output yang pertama ini ada desain output update data event. Ketika di admin sudah melakukannya ada outputnya, datanya keluar, ada query-nya yaitu tentang from update. Selanjutnya di sini ada desain output data regis, ya. Setelah user peserta sudah melakukan regis, ini ada datanya. Kemudian ini ada query-nya juga, yang bisa lihat. Selanjutnya yang ketiga ini ada desain output. Di sini adalah hasil pembayaran atau hasil dari orang yang ingin mengikuti tiket webinar. Ini ada query-nya, sudah bisa lihat. Selanjutnya di desain output ini kan kita disuruh untuk menentukan use case-nya. Nah, use case-nya itu kita bisa lihat di use case-nya diagram dulu seperti apa, baru kita bisa dapat kemenangan. Di sini ada keterangan code-nya, Anda bisa lihat ada VI minus peserta dan admin. Di sini ada keterangannya, Anda bisa lihat. Yang pertama kita masuk yaitu adalah modul mengolah data akun. Yang pertama ada use case login. Kita lihat dulu deskripsinya seperti ini, penjelasan dari deskripsi. Selanjutnya ini adalah skenario test case-nya. Kita ada login sukses. Nah, ini menentukan halaman suksesnya seperti apa maksudnya. Kalau ini berarti tidak dilakukan, bisa lihat. Selanjutnya yang kedua ini ada use case register. Di sini ada penjelasannya, di sini ada skenario testnya, bisa lihat. Ini masih ada lanjutannya, bisa lihat. Selanjutnya ada use case melihat data regis. Ini ada deskripsinya dan ini ada skenario testnya. Selanjutnya ada use case mengubah profile, jadi deskripsinya, penjelasannya, di sini ada skenario testnya dan bisa lihat. Selanjutnya ini masuk ke bagian kedua itu modul mengolah data event. Yang pertama ini ada use case melihat daftar event, ya, di sini ada skenario testnya. Yang kedua ada menambah daftar event, di sini ada deskripsinya, di sini ada skenario testnya. Yang ketiga adalah use case menghapus daftar event, di sini ada deskripsinya, ada penjelasannya, di sini ada skenario testnya, Anda bisa lihat. Selanjutnya di sini ada use case mengupdate data event, ada deskripsinya, ini ada skenario testnya, Anda bisa lihat. Ini lanjutannya. Selanjutnya di sini ada use case upload gambar event, ini di sini ada deskripsinya, ada penjelasannya. Di sini juga ada skenario testnya. Selanjutnya di sini ada use case menu event, ini deskripsinya seperti ini, skenario testnya seperti ini.
Yang ketujuh ini ada use case melakukan pemesanan. Ini deskripsinya, ini ada skenario use case-nya seperti ini. Selanjutnya ini ada lanjutannya dari skenario tadi. Selanjutnya ini ada yang ke-8 melakukan penghapusan pemesanan. Di sini ada deskripsinya dan di sini ada juga skenario test case-nya. Yang ke-9 ini melakukan update pemesanan. Di sini ada deskripsinya, di sini ada skenario test case-nya juga. Dan di sini ada lanjutan dari tadi skenario test case-nya. Yang ke-10 ini melihat detail pemesanan, deskripsinya, ini ada skenario test case-nya. Langsung kita lanjut ke modul manajemen pembayaran. Yang pertama ini ada melakukan pembayaran, deskripsinya, skenario test case-nya, penghasilan skenario test case. Yang kedua ini melakukan pembayaran dengan debit card, dengan credit card, ini ada deskripsinya, skenario test case-nya, penghasilan sisanya, dan penghasilan juga. Yang ketiga melakukan pembayaran dengan debit card, ada deskripsinya, ini ada skenario test case-nya, ya. Yang keempat ada melakukan pembayaran, ini ada juga. Ini pembatalan pembayaran yang bisa lihat juga, ya. Selanjutnya ini ada modul manajemen komentar. Pada tahap selanjutnya ini yang ke-10 adalah tahap yang terakhir, yaitu adalah information struktur arsitektur. Kita lihat seperti apa penambahan. Kita lihat di sini. Di sini juga ada penjelasannya. Bisa di YouTube. Berikut ini ada kebutuhan sosial atau perangkat-perangkatnya yang dibutuhkan apa saja. Kemudian kebutuhan dari hardware dari perangkat seperti apa. Kemudian ada orang yang menggunakan. Baik, lagi adalah video dari hasil praktikum dari mata kuliah analisis pembayaran sistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.